Jadi Nabi Muhammad itu selagi muda itu dikenal sebagai orang yang jujur, alamat, makanya dipanggil Alamin. Jadi pada suatu hari, mungkin ini teman-teman juga sudah pernah dengar ceritanya, bahwa ada kejadian yang bisa berpotensi untuk perang suku gitu, karena masing-masing kabilah berharap bahwa untuk meletakkan batu Hajar Aswad di Mekah itu mereka yang melakukannya gitu. Tapi kemudian mereka bersepakat akan menyerahkan keputusannya kepada siapapun yang datang di gerbang Masjidil Haram tersebut ya. Kemudian ternyata Nabi Muhammad yang datang ya. Dan orang tidak ada yang keberatan karena tadi ya, Nabi Muhammad dikenal sebagai Al-Amin itu jauh sebelum beliau menjadi nabi ya. Jadi ketika akhirnya Nabi Muhammad memberikan solusi ya. Jadi beliau membentangkan kain dan setiap kabilah memegang ujung kain masing-masing, dan kemudian batu Hajar Aswad itu diletakkan di tangan oleh beliau, dan akhirnya mereka kemudian mengangkat bersama-sama. Waktu itu saya menganggap bahwa ini ya, solusi kayaknya sederhana sekali ya, kok bisa jadi sejarah. Tapi ternyata dengan kesederhanaan solusi tersebut justru itu menghindari dari peperangan ya, termasuk perang antar kabilah, karena tadi masing-masing punya ego bahwa dialah yang paling berhak untuk menyerahkan atau menyimpan Hajar Aswad di Ka'bah. Jadi integritas pertama yang sebagai yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad, dipercaya sebagai orang yang adil, sebagai penengah yang adil. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah pertama kali, jadi beliau setelah mendapat wahyu di Gua Hira, kemudian beliau secara tersembunyi dakwah diam-diam ke orang-orang yang dipercayanya. Kemudian satu waktu akhirnya dakwah harus dilakukan secara terbuka, dan beliau kemudian pergi mengumpulkan orang di Bukit Safa, dan beliau berada di Bukit Safa. Beliau bertanya kepada orang Quraisy, kira-kira kalau saya bilang ada musuh di seberang sana, percaya tidak? Percaya, gitu ya. Saking beliau itu adalah Al-Amin, jadi orang-orang percaya. Tapi ketika kemudian beliau mengatakan, percayakah bahwa aku adalah Rasul, bahwa aku adalah Nabi utusan Allah, gitu ya. Terus orang kemudian terpecah, kemudian ada yang mengakuinya, ada yang tidak gitu. Jadi itulah tantangan integritas ya. Tadi kalau ketika integritas kita menguntungkan banyak orang itu bisa mengakui integritas kita ya. Tapi ketika integritas kita mengancam orang itu bisa saja menolak gitu. Itu teladan integritas kedua ya. Reputasi jujur menjadi modal siap, tapi belum tentu juga bisa menjadi serta-merta orang percaya, karena orang pasti mempunyai kepentingan masing-masing. Kemudian ada kisah yang ketiga. Kisah ketiga itu adalah ketika Nabi Muhammad, jadi seruan itu kemudian ada yang menolak, ada yang menerima, dan semakin hari penerimaan itu semakin banyak, dan itu terjadi terutama untuk kalangan-kalangan duafa ya, kalangan-kalangan bawah gitu, karena ini memerdekakan gitu, Islam itu memerdekakan, jadi menyebarkan persamaan antara sesama manusia, sampai kemudian pembesar-pembesar Quraisy merasa terancam. Kemudian karena ancaman itu mereka menawarkan suatu kompromi yang kepada Nabi Muhammad, supaya bagaimana kalau kita giliran aja. Jadi hari ini giliran menyembah Lata dan Uzza, besok menyembah Allah, seperti itu ya. Jadi sampai mereka itu lewat paman Nabi ya, minta memujuknya gitu, untuk memujuknya. Tapi mungkin teman-teman juga pernah dengar ya kata-kata yang yang sangat fenomenal.
Seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan urusan ini, aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasakannya. Jadi tawaran-tawaran tadi ya, misalnya kayak seperti tahta, harta, dan wanita yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad untuk berkompromi agar supaya bergiliran menyembah Tuhan-Tuhan mereka dan Allah gitu ditolak ya dengan tegas. Ini adalah teladan integritas yang ketiga ya, bahwa tidak mungkin menggadaikan amanah meskipun ya, ditukar dengan upah materi atau posisi setinggi apapun. Selanjutnya ada kisah keempat. Jadi karena penolakan itu kaum Quraisy, pembesar Quraisy merasa terancam, semakin terancam, kemudian semakin represif ya. Jadi ada yang dibunuh oleh pembesar Quraisy, ada yang disiksa seperti Bilal misalnya. Sampai suatu titik akhirnya kemudian ada wahyu untuk berhijrah. Akhirnya Nabi Muhammad berhijrah. Tetapi mungkin yang mengagumkan saat hijrah ini adalah bahwa Nabi Muhammad sebagai pedagang ketika itu banyak menyimpan amanah barang titipan Quraisy. Kalau misalnya orang yang kurang amanah, ketika misalnya mau kabur, pasti nggak mikirin mungkin nggak pikir terkait barang orang lain ya. Tapi Nabi Muhammad sebagai suri tauladan kita, mereka tetap menyampaikan barang-barang itu kepada yang berhak ya. Nabi menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua barang kepada pemiliknya. Itu adalah teladan integritas tempat kita yang menunaikan amanah bahkan kepada musuh sekalipun. Selanjutnya kemudian Nabi berhijrah, beliau diterima dengan baik. Jadi orang Madinah mengakui bahkan memilih Nabi sebagai pemimpin mereka. Di kala itu kemudian terjadi peperangan besar, perang Badar terutama ya, yang dimenangkan oleh oleh kaum muslimin. 313 orang mengalahkan 1.000 pasukan Quraisy. Itu yang sangat fenomenal sekali, bahwa tidak sedikit bahwa pasukan yang lebih kecil bisa mengalahkan pasukannya banyak. Namun kemudian di perang Uhud kaum muslimin kalah karena kurang disiplin ya, ketika Nabi Muhammad menyatakan agar mereka bertahan di Bukit Uhud, tapi karena melihat ada jarahan perang, mereka turun dari Bukit Uhud itu. Sampai akhirnya kemudian Nabi Muhammad bersama kafir Quraisy membuat sebuah perjanjian Hudaybiyah, karena mungkin perang itu walau bagaimanapun tetap menguras energi ya. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah ini menurut kalangan para sahabat sangat merugikan ya, karena salah satu poinnya itu adalah kaum muslimin mengurungkan umroh, kan pada saat itu mereka tuh mau umroh tapi dicegah di Hudaybiyah supaya tidak jadi umroh. Jadi akhirnya ada perjanjian itu. Kemudian kaum muslimin harus mengurungkan umroh itu pertama dan kembali ke Madinah tahun itu juga. Jika ada orang Mekah yang masuk Islam dan lari ke Madinah, harus dikembalikan. Jadi nggak boleh diterima di Madinah. Ini kan sangat merugikan sekali. Tapi akhirnya ini juga menjadi ada Abu Jandal ya. Jadi karena tidak mau dikembalikan, kemudian dia kabur dan menjadi menampung satu kaum yang kerjaannya itu merampok kaum orang Quraisy ketika mengambil dagangan gitu. Dan yang ketiga juga, jika ada orang Madinah murtad dan ke Mekah, tidak perlu dikembalikan. Ini sangat merugikan. Tapi apapun kejadiannya, itu tetap Nabi Muhammad mengikuti perjanjian itu ya, sampai waktu itu pada saat itu kan sahabat pada marah karena perjanjian itu sangat merugikan kaum muslimin. Dan Nabi Muhammad ketika menyuruh untuk sahabat walaupun mereka tidak jadi umroh ya, untuk mencukur rambutnya tidak dipublis oleh sahabat. Sampai akhirnya ada ibu negara yang turun tangan ya, Ummu Salamah menyatakan bahwa udah
walk the talk. Zaman dulu belum ada walk the talk ya, walk the talk. Jadi langsung aja cukur rambutnya, jangan ngomong apa-apa, keluar cukur rambutnya. Akhirnya semua orang mengikuti Nabi Muhammad cukur rambutnya. Itu adalah dan setelah perjanjian itu kemudian Nabi tetap mengikuti perjanjian tersebut ya, tidak dilanggar. Bahkan ketika akhirnya Nabi Muhammad mau umroh kan di dalam perjanjian itu kemudian orang Islam diperbolehkan setelah tahun-tahun berikutnya untuk ke Mekah. Nah, setelah mau umroh itu Quraisy itu merasa terancam ternyata, sampai ada gosip mereka itu kaum muslimin itu akan menyerang Mekah. Padahal bukan seperti itu, mereka tetap akan umroh sesuai dengan janji dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Tapi karena karena ada tadi ada kisah-kisah tersebut sampai kaum Quraisy itu ketakutan. Nah, ini adalah ada kisah ke-6. Kisah ke-6-nya terkait dengan Futuh Mekah. Jadi Futuh Mekah itu adalah kemenangan terbesar dalam sejarah umat manusia. Karena apa? Karena tidak menumpahkan darah sekali. Jadi semua yang penguasaan, biasanya penguasaan suatu daerah itu terjadi diikuti genosid ya. Diikuti kalau zaman sekarang genosid istilahnya. Selalu ada pembantaian gitu. Even misalnya yang kerajaan tahta Muslim juga semua hampir semua penaklukan, bahkan orang Belanda ke Indonesia ataupun orang Spanyol di Filipina, semua itu ada penumpahan darah. Tapi ini Futuh Mekah itu semua aman ya. Padahal masuk ke Mekah itu dengan 10.000 pasukan. Jadi Nabi Muhammad tidak balas dendam dengan tidak mengingat apa yang sudah dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu kepada mereka ya, tapi tetap memaafkan. Dan mereka berkata dan Nabi Muhammad berkata bahwa apabila kalian bebas. Jadi ini integritas yang ke-6 ya. Puncak kekuasaan itu dipakai untuk memaafkan ya, Jadi kadang-kadang ada power abuse ya. Jadi kekuasaan itu kadang-kadang cenderung korup ya. Jadi menggunakan kekuasaan kita untuk kesenangan kita. Orang-orang yang berkuasa biasanya kan senang merendahkan orang yang dikuasanya. Tapi Nabi Muhammad pada saat itu tidak seperti itu ya, malah memaafkan. Dan ini juga ada hikmahnya. Jadi Hindun yang waktu itu Hindun itu adalah orang yang memakan hatinya pamannya Nabi ya di perang Uhud. Beliau itu sangat membenci Nabi Muhammad karena di perang Badar itu saudara-saudaranya itu terbunuh gitu. Kemudian Hindun itu menyuruh seorang pembunuh bayaran Wahsy untuk untuk membunuh Hamzah. Dan ketika Hamzah terbunuh, hatinya diambil dan Hindun itu sampai mau mati. Tapi setelah Futuh Mekah ini dan melihat keagungan pribadi Nabi, beliau itu berkata bahwa dulu orang yang paling saya benci itu adalah Muhammad, tapi sekarang itu yang paling saya cintai itu adalah Rasulullah ya. Jadi betapa orang itu kalau memang berintegritas tinggi, yang dulu musuh itu bisa menjadi teman yang sejati. Selanjutnya ini adalah kisah tentang kaum Ansor yang kecewa. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Nabi Muhammad tadi ya diusir dari kampungnya, kaum Ansor dengan terbuka mereka menerima Nabi Muhammad. Mereka menerima Nabi Muhammad, bahkan menunjuk sebagai pemimpinnya. Tapi setelah perang Hunain, kaum Ansor itu merasa tidak diperhatikan karena hasil jarahan di perang Hunain itu kemudian dibagikan kepada orang-orang khulafa. Khulafa itu adalah orang-orang yang mendapatkan amnesti di Futuh Mekah tadi. Jadi orang-orang khulafa itu untuk supaya mereka terikat hatinya, jadi si rampasan perang itu dikasih bagiannya. Yang itu menimbulkan kekecewaan kaum Ansor dan sampai gosip beredar bahwa Nabi Muhammad akan memisahkan mereka. Nabi Muhammad sudah kembali, sudah lupa kacang akan kulitnya, sudah lupa pertolongan mereka. Sampai akhirnya kemudian Nabi mengumpulkan mereka bahwa apakah
apa yang kamu rasakan. Mereka tidak ada yang tidak ada yang mengakui gitu ya perasaan seperti tadi, seperti ditinggalkan Nabi Muhammad udah kembali ke kaumnya dan mungkin mereka nggak ada yang mau ngomong gitu ya gimana. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa aku sudah mendengar, aku tahu kamu pasti berkata begini dan begitu dan begini dan seperti itu. Mereka itu. Tapi kemudian Nabi Muhammad berkata, dan ini menurut saya sangat itu sekali. Orang-orang kafir itu, mereka itu bersenangkan dengan materi. Mereka aku kasih hasil jarahan. Tapi kalian mendapatkan Nabi. Apabila kamu asal pergi ke suatu tempat, aku akan ikut. Jadi Nabi itu memberikan hartanya kepada orang-orang yang memang harus dibunuh, tapi memberikan jiwanya kepada orang yang sangat. Jadi kalian kurang bersama Rasulullah. Mereka hanya mendapatkan harta jarahan, sementara kalian bersama Rasulullah. Jadi itulah integritas ketujuh yang memperlihatkan bahwa ada keadilan disertai empati dan penghargaan. Beliau itu tidak lupa dengan teman-teman seperti itu. Dan ini terakhir adalah kisah yang sangat menyentuh sekali juga ya, terkait ketika Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad menjelang sakaratul maut, kemudian beliau berkata, umati. Jadi beliau sangat memikirkan kita, bahkan yang belum ada pada saat itu, bahwa beliau sangat concern sekali dengan bagaimana akan terjadi apa yang akan terjadi dengan umatnya. Bahkan ketika kita belum ada kita. Sehingga itu menurut saya adalah suatu keteladanan yang sangat tinggi sekali, bahwa integrasi ini adalah merupakan puncak dari leadership ya, bahwa pemimpin yang memikirkan umatnya hingga akhir hayat. Jadi bukan hanya sekedar pemimpin pada saat itu, tapi memikirkan bagaimana kalau istilah sekarang sustainability, bagaimana legacy kita gitu. Legacy kita itu apa yang akan diberikan kepada generasi selanjutnya. Itulah barangkali yang ingin saya sampaikan. Ada 8 kisah yang menunjukkan hebatnya integritas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama terkait dengan keadilan ketika peristiwa Hajar Aswad, kemudian kejujuran ketika Syiar di Rokah, kemudian keteguhan atas tawaran Quraisy yang menawarkan tahta harta wanita dan merubahnya menjadi peribadatan yang bergantian. Kemudian juga bagaimana beliau sangat amanah ketika hijrah, harta-harta yang dipercayakan kepada beliau kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian juga komitmen memegang janji pada perjanjian Hudaybiyah, harta perjanjian itu sangat merugikan beliau dan juga umat Islam. Kemudian juga bagaimana itu yang pemaaf yang di Futuh Makkah, orang-orang yang dulu menyakitinya, menghilangkan nyawa keluarganya, beliau maafkan. Kemudian dengan kejadian kaum Ansor yang terkait dengan bagaimana beliau sangat menghargai penghargaan orang yang sangat mendukungnya. Dan terakhir adalah ketika wafatnya Nabi yang peduli terhadap kita umatnya yang bahkan belum bertemu dengan kita sekalipun. Demikian yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi pertama yang penyampaian materi yang disampaikan oleh Pak Oka ya, yang mungkin bahwa Rasulullah membesarkan hati para pengantin yang belum pernah atau generasi kita ya sekarang ya, kita tidak punya kesempatan untuk bertemu Rasulullah, tapi kita dengan sepenuh hati ya mengikuti seluruh ajaran, sehingga beliau menyampaikan bahwa kita adalah saudara dari Rasulullah SAW. Mungkin ini yang sudah disampaikan oleh Pak Oka. Kemudian sesi berikutnya kami beri kesempatan ada sesi tanya jawab yang dalam waktu masih cukup lama ya, sengaja ya. Kami buka sesi diskusi dan
satu pertanyaan dulu dalam spesial. Kami persilakan seluruh jamaah silakan mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang menambahkan atau pertanyaan nanti nanya ke Google aja ya, ke ChatGPT. Tanya Pak. Iya siap. Assalamualaikum. Izin koreksi Pak. Izin Bapak sampaikan pada waktu pembagian berlima ada kesemuan. Jadi tadi ansor terkait data. Tadi Bapak sampaikan kemanapun tadi ansor turun lembah, Nabi pun ikut turun lembah karena besarnya cintanya Nabi kepada kaum ansor. Cuma tadi Pak Oka sampaikan bahwa mereka kafir mendapatkan harta, padahal yang benar adalah mereka mualaf sebenarnya. Untuk menemukan iman mereka, seorang mualaf tuh harus didekati dan dikuatkan dengan harta. Itu yang saya tahu. Jadi izin meluruskan tadi Pak Oka tadi bilang kafir ya, padahal kafir itu udah mualaf gitu. Terima kasih, betul itu. Jadi mualaf maksudnya masih perlu mantan kafir Quraisy itu sebagai mualaf dia berdiri dibujuk dengan harta, sementara orang yang sudah kuat imannya itu ya tidak diperlukan lagi. Terima kasih Mas. Mungkin ada yang mau koreksi lagi, silakan. Di sini Pak Oka telah menerapkan ya nilai-nilai yang yang diajarkan oleh Rasulullah, itu kita berbesar hati ya. Kita mampu menerima kebenaran ya. Jadi kita tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu berikutnya silakan. Ya, kalau nggak ada kita tutup aja. Siap. Terima kasih Bapak. Jadi nomornya satu Pak Yafi. Pro bono kan ya, pro bono. Baik. Kalau tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk diskusi untuk acara pengajian pada siang hari ini, kita tutup ya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Oka, kemudian terima kasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Iman ya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.